Pernahkah kamu membayangkan betapa sunyinya malam pertama yang dirasakan sang pendiri saat ia memutuskan hutan ini akan menjadi rumah kita? Kita sering melihat nama Haruai di peta, sebuah kecamatan yang kini ramai di Tabalong. Namun, di balik titik koordinat itu, tersimpan kisah napas dan detak jantung seorang manusia biasa. Namanya Karoai. Sejarah seringkali membungkusnya dengan kabut mitos, menyebutnya datu sakti yang tak tersentuh. Tapi hari ini, kita akan menyingkap tirai legenda itu untuk melihat sosok aslinya. Bukan sebagai dewa, melainkan sebagai seorang perintis yang berdiri di tepi sungai tak bernama, menatap hutan belantara dengan satu pertanyaan besar yang menghantui batinnya. Mampukah aku bertahan hidup di sini? Sebelum gelar datu melekat padanya, Karoai hanyalah seorang pemuda yang berani mengambil keputusan paling beresiko dalam hidupnya. Meninggalkan kampung halaman bukanlah perkara mudah di masa itu. Tidak ada jalan aspal, tidak ada jaminan keamanan, dan tidak ada peta digital. Ia meninggalkan kenyamanan komunitas lamanya, mungkin karena desakan ruang hidup yang semakin sempit atau panggilan jiwa untuk mencari tanah harapan. Bayangkan beratnya langkah kaki Karoai saat ia memanggul perbekalan sederhana, memunggungi rumah masa kecilnya, dan melangkah menuju arah matahari terbit. Di dadanya bukan kesaktian yang bergejolak, melainkan rasa cemas akan ketidakpastian yang membentang di hadapannya. Hutan Tabalong ratusan tahun lalu bukanlah taman yang ramah. Itu adalah benteng hijau raksasa. Pohon-pohon ulin dan meranti menjulang laksana pilar langit dengan akar-akar banir yang lebih tinggi dari tubuh manusia. Bagi Karoai, setiap meter langkah adalah pertarungan. Legenda mungkin mengatakan ia bisa membelah hutan dengan jentikan jari. Tetapi realitas sejarah berbicara tentang kapalan di telapak tangan, goresan duri rotan di kulit, dan serangan serangga yang tak henti-henti. Ia tidak menaklukkan alam dengan mantra, melainkan dengan keringat yang mengucur deras membasahi tubuhnya. Ia adalah manusia yang kerdil di hadapan keagungan alam, namun memiliki nyali yang raksasa untuk terus maju. Inilah momen yang jarang diceritakan dalam buku sejarah. Malam pertama di lokasi yang kelak bernama Haruai. Saat matahari terbenam, hutan tidak menjadi sunyi, melainkan menjadi riuh dengan suara-suara asing. Lolongan satwa malam, gemerisik dedaunan, dan pekatnya kegelapan yang seolah menelan cahaya api unggun kecilnya. Disinilah sisi paling manusiawi dari Karoai teruji, bukan oleh musuh yang terlihat, melainkan oleh rasa sepi yang menikam. Apakah ia meragukan keputusannya? Sangat mungkin. Di bawah atap langit yang gelap, tanpa dinding rumah, Karoai hanyalah seorang pria yang merindukan kehangatan keluarga, berteman hanya dengan suara detak jantungnya sendiri yang berpacu dengan rasa takut.
Seringkali kita terjebak pada narasi bahwa Datu Haruai membangun desa dalam semalam dengan kekuatan gaib. Padahal keajaiban yang sesungguhnya adalah ketekunannya. Ia membangun peradaban awal ini dengan otot yang pegal dan punggung yang nyeri. Ia belajar membaca tanda alam, kapan sungai akan meluap, dan tanah mana yang baik untuk ditanami. Ia pernah sakit, menggigil demam di tengah hutan tanpa tabib, dan harus mengobati dirinya sendiri dengan akar-akaran. Ini adalah kisah tentang resiliensi, tentang bagaimana seorang manusia menolak untuk menyerah pada kerasnya alam, mengubah semak belukar menjadi ladang kehidupan, jengkal demi jengkal, hari demi hari, dengan penderitaan yang nyata. Kesendirian itu akhirnya berakhir. Asap tunggu Karuai menjadi sinyal bagi pengelana lain. Satu persatu orang-orang mulai berdatangan mencari perlindungan dan harapan yang sama. Disinilah transformasi Karuai terjadi. Dari seorang petualang yang kesepian, ia tumbuh menjadi datu, seorang dituakan. Ia tidak memimpin dengan tongkat komando, melainkan dengan teladan. Ia yang pertama bangun saat banjir datang. Ia yang membagi makanannya saat paceklik. Ia menjadi ayah bagi komunitas kecil itu. Bukan karena ia tak terkalahkan, tapi karena ia adalah orang yang paling peduli pada nasib mereka semua. Rasa takutnya dahulu telah berubah menjadi rasa tanggung jawab yang besar. Waktu berlalu tanpa ampun. Hutan yang dulu menakutkan, kini telah berubah menjadi ladang dan pekarangan tempat anak-anak bermain. Karuai yang dulu gagah membelah rimba, kini duduk menikmati senja usianya. Tubuhnya mungkin telah ringkih dimakan usia, tetapi jiwanya penuh dengan kepuasan. Ia melihat bahwa ketakutan dan keraguannya di masa muda telah terbayar lunas. Ia menyadari bahwa warisan terbesarnya bukanlah ilmu kanuragan, melainkan sebuah tempat yang aman bagi generasi penerus untuk tumbuh. Ia bukan lagi sekadar penakluk hutan. Ia adalah kakek bagi sebuah peradaban baru yang bernama Haruai.